Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai di sesi yang ini untuk membahas mengenai teori portofolio. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai investasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai teori portofolio. Nah, kita tinjau dulu dari pengertian teori portofolio, di mana teori portofolio itu merupakan teori yang berhubungan mengenai pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat risiko portofolio yang dapat diterima, serta menunjukkan cara pembentukan portofolio yang optimal. Teori portofolio ini sangat berkaitan dengan teori pasar modal yang berdasarkan pada pengaruh keputusan investor terhadap harga sekuritas, serta menunjukkan hubungan yang seharusnya terjadi antara pengembalian dan risiko sekuritas jika investor membentuk portofolio yang sesuai dengan teori portofolio. Nah, jadi secara arti harfiah dari portofolio itu adalah sekumpulan investasi. Jadi harfiah itu dapat katakan sebagai apa ya? Arti umum atau dari teori portofolio itu adalah sekumpulan investasi. Itu dulu harus kita pegang. Kemudian dari Sentanu Kartonegoro, portofolio adalah suatu kumpulan investasi yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi. Serta Agus Sartono menjelaskan portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real maupun aset keuangan atau financial asset. Sehingga jika disimpulkan, portofolio adalah kombinasi dari sekumpulan aset baik aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor dan dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan mendatang untuk pemiliknya. Ada beberapa tahapan yang paling harus dikerjakan oleh semua pihak apabila ingin melakukan pengelolaan portofolio yang adalah dengan investasi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa dasarnya kita adalah investasi dulu, baru kita melakukan portofolio ya. Nah, investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Nah, jadi ini sesuai yang sudah kita pelajari di sesi yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya atau umumnya investasi merupakan pengorbanan sejumlah dana tertentu untuk mendapatkan pengembalian di masa yang akan mendatang dengan hasil yang tentunya lebih besar dari jumlah yang dikorbankan. Itu dari investasi. Nah, saat seseorang ini tertarik untuk berinvestasi pada portofolio, maka hal yang harus dilakukan adalah ini ya. Ini yang pertama, harus memilih portofolio ya, kemudian pembentukan portofolio dan penilaian kinerja portofolio. Jadi dari memilih portofolio itu dia harus memilih dari masing-masing investasi yang bagus. Jadi kita sudah belajar bagaimana memilih investasi yang bagus ya. Kemudian setelah memilih investasi yang bagus, kita sudah kemudian membentuk portofolionya ya. Setelah akhir periode, kita bisa menilai kinerja dari portofolio tersebut. Nah, menurut Ahmad Kamarudin, investasi itu memiliki tujuan ini ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, kemudian mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk penghematan pajak. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya mengenai surat berharga. Nah, surat berharga ini adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain dan atau kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
Surat berharga berupa surat bernilai setara uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan, saham, dan atau bukti penyertaan modal. Nah, itu dari surat berharga ya. Nah, ini adalah jenis-jenis surat berharga. Misalnya ada wesel, ada cek, ada berlian giro, ada surat sanggup, ada promos, ada commercial paper, ada konsumen, dan surat andil. Saya yakin di akuntansi kita sudah sering mempelajari ini, terutama yang sebelah kiri ini ya. Wesel, cek, bilet giro itu saya yakin sangat lazim ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga ada berbentuk saham, berbentuk obligasi, reksadana, waran, sertifikat Bank Indonesia, kwitansi pada pembawa, challenge, travelers check gitu ya. Nah, kemudian mengenai jenis-jenis saham. Ya, ini ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Ini terdiri dari dua, yakni saham biasa dan saham preferred. Di mana saham biasa yaitu saham yang menempatkan pemiliknya berada di urutan paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harga kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Kemudian saham preferred yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi bisa juga tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Dan yang kedua, dilihat dari cara peralihannya saham dapat dibedakan atas saham atas unjuk, artinya saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya. Kemudian saham atas nama atau registered stocks yaitu saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya. Yang ketiga, ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham itu dapat dibedakan atas blue chip stocks, income stocks, growth stocks, well known, speculative stocks, counter cyclical stocks, cyclical stocks, kemudian junk stocks. Nah, jenis-jenis indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini indeks harga saham gabungan atau IHSG, kemudian indeks individual, kemudian indeks harga saham sektoral. Ada indeks LHI 45 dan indeks Jakarta Islamic ya. Ini adalah contoh-contoh saja mengenai jenis-jenis indeks harga saham. Kemudian beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam berinvestasi di pasar saham. Antara lain, yang pertama adalah memilih saham yang undervalued. Nilai saham yang harus lebih tinggi dari harganya, maka disebut undervalued dan saham ini adalah kandidat yang dipilih. Saham yang undervalued akan memberikan kesempatan sebagai winner dan menghindari dari risiko. Kemudian yang kedua adalah berinvestasi dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga menggunakan pialang yang bonafide. Dan yang keempat memilih saham yang aman. Kemudian yang kelima adalah membeli saham yang menawarkan payback. Ya. Oke, yang nomor 2 dulu ya. Tadi udah nomor 1, yang nomor 2 mengenai berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi sentimen dan tekanan jangka pendek yang menggabungkan
dapat dinetralisir dengan investasi jangka panjang. Investasi dalam 1 tahun merupakan pilihan yang cukup baik bagi para investor. Kemudian yang ketiga ini menggunakan pialang yang bonafide. Ada 4 jenis pialang dalam pasar modal, yaitu perantara, penasihat investasi, manajemen investasi, dan underwriter. Memilih salah satu di antara pialang-pialang di Indonesia, perlu diingat bahwa pialang yang berpengalaman dan dapat dipercaya sesuai dengan kebutuhan, didukung oleh permodalan yang cukup dengan sistem operasional yang baik serta fasilitas, kemudian akan amat membantu investor melakukan investasinya. Dan yang keempat, memilih saham yang aman. Jadi harga beberapa saham bagaikan sebuah yoyo yang naik turun. Contohnya saham perbankan yang selalu berfluktuasi atau tidak stabil. Tetapi ada pula saham yang selalu stabil, tenang, dan tidak terlalu berfluktuasi. Contohnya saham-saham yang berada di indeks LQ45. Yang terakhir adalah membeli saham yang menawarkan buyback. Buyback artinya ada opsi yang dibeli kembali oleh emiten yang mengeluarkan saham tersebut. Opsi ini menjadi suatu tawaran yang menarik dan menjanjikan di masa yang akan datang, seperti itu ya. Kemudian manfaat investasi saham, misalkan dividen ya, adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen adalah pembagian yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dividen yang dibayarkan dapat berupa tunai atau berupa saham. Kemudian yang kedua adalah mengenai capital gain. Jadi investor dapat menikmati capital gain jika harga jual melebihi harga beli saham tersebut. Capital gain merupakan selisih antara harga beli investor atas suatu saham perusahaan dengan harga jual saham di lantai bursa. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Kemudian saham bonus. Saham bonus merupakan saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih harga jual terhadap harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Risiko dari investasi saham ini tentu saja tidak ada pembagian dividen, capital loss, risiko likuidasi, saham delisting dari bursa, kemudian diberhentikan penjualan saham atau aspek. Jadi ini ada resiko-resiko yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Jadi dalam teori portofolio pun ini berpengaruh terhadap portofolio yang akan dibahas. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah yang trending dulu ya, mengenai papa minta saham jadi trending itu ya. Nah, ini adalah kasus contohnya mengenai kasus Freeport ya dengan pemerintah ini ya. Nah, ini yang sangat marak sekali pada tahun 2015. Nah, ini ada hasil dari analisis kasusnya. Oke, ini analisis kasusnya sebagai gambaran saja mengenai apa yang sudah terjadi. Oke, cukup sekian saja. Kita jumpa lagi di next sesi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.